Kalau Ucup kebetulan dia hacker dan harus ya cara coding gimana, terus dikasih lihat kayak dark web, terus Oh, Cara pakai kayak VPN yang bener ya. pakai Udah jadi. Buat apa tuh kalau boleh tahu? Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21. Kami dari Komplotan Mencuri Raden Saleh. tonton videonya sampai habis ya. apa yang gue lakuin untuk ngelawan karakter. Gimana, Ri? Gimana, Ri? Gue kan nggak bisa bawa mobil manual, jadi gue belajar. Tahu nggak gimana? Gue minjem mobil satpam gue untuk bisa belajar mobil manual. Waduh, seminggu sekali. Mantap. Muter-muter komplek. Kompleknya kecil kan, jadi gue muter-muter aja bawa mobil manual dikit-dikit udah kena parkir, tungguin. Ya udah akhirnya gue bisa bawa mobil manual dan gue workshop sama Umay juga kebetulan di bengkel. Mari kita buka-buka. Emang iya. Wow. Kok lo nggak kompak sih berdua? Kita mesin-mesin dan lain-lain, dan gue sempet latihan ngedrift, gue sempet latihan bawa truk. Gue sama sih kayak Ari kan, karena kita emang ada workshop di bengkel seharian khusus. Kita ngolong lah, terus nyoba buka-buka busi lah segala macem. Jadi emang lebih kepada riset buat background karakter kita sih. Tapi kalau misalkan apakah kita menambah sesuatu di karakter, kayaknya enggak ya. Saya lebih ke nyobain sesuatu yang emang jadi bagian dari profesi kita di karakter gitu sih. Aku jadi bandar judinya anak-anak ini. Sampai beneran main poker loh gitu. Beneran main poker ya? Kayak udah nggak usah reading gitu. Iya. Tapi nggak ada taruhannya guys. Ada jadi biru. Ini buat solo. Bukan Vilo buat gue. Itu. Pantes gue nggak dibayar ya. Gue turun ke lu. Ya, kalau Vela, iya jadi ada workshop main kartu juga. Karena kebetulan sebelum syuting gue udah lama banget nggak megang kartu. Cara pegang, card tricks gitu-gitu juga diajarin gitu. Sampai sebenarnya kalau gue belajar gamenya sendiri sih gitu. Karena kan nggak pernah tahu sebelumnya kayak apa. Sampai akhirnya belajar. Terus gue sih berharap workshop jadi orang old money gitu, tapi nggak ada. Jadi kayak ya gitu. Tapi itu sih kalau dari Vela itu. Seperti biasa lah, dalaman karakter, beda naskah. Terus kalau yang lain ada workshop kartu, terus ke bengkel. Kalau Sarah sendiri workshop pastinya berantem. Terus yang dibedain dan beda dari yang lainnya, dia workshopnya pakai dress dan pakai heels gitu. Berantemnya pakai heels, workshop nendang pakai heels. Kalau Ucup kebetulan dia hacker dan harus ya jadi workshopnya coding terus ngehack gitu, dan kebetulan beruntung banget bisa ketemu sama salah satu ya maestro juga di bidang IT mungkin yang dimiliki Indonesia, Mas Teguh namanya. Jadi belajar banyak sama beliau, diperlihatkan banyak sekali kayak mulai dari cara coding gimana, terus dikasih lihat kayak dark web, terus Oh. Cara pakai Kayak- VPN yang bener ya. Pakai Udah jadi. Buat apa tuh kalau boleh tahu? Reddit. Iya, terus banyak hal sih yang kebetulan dipelajarin yang membuat Angga jadi semakin percaya kalau sebenarnya karakter Ucup itu emang ada di dunia nyata. Melukis. Cuma awalnya gue sempet stres karena gue dikirim ke Jogja belajar ngelukis sama Pak Suharmanto sama Pak Deddy Sufyadi. Terus awalnya gue datang tuh kayak beneran pengen belajar ngelukis. Sedangkan mereka mempelajari teknik itu selama 19 tahun. Gue cuma dikasih 3 hari. Ya stres lah. Gue kayak aduh sial. Lukisan gue jelek sekali gitu. Sampai akhirnya gue sadar bahwa gue datang ke Jogja itu bukan untuk belajar cara melukis yang baik, tapi bagaimana gue harusnya bisa mengobservasi para pelukis ini, bagaimana mereka hidup gitu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai pelukis. Akhirnya begitu mindset itu diganti, baru gue beneran fully enjoy proses observasi gue sebagai narrator di pelukis ini. Gue ini tukang gebuk di dunia nyata.
Jangan dibocorin gitu dong. Iya pernah. Tapi itu udah lama banget ya. Sekarang lebih tone down. Kalau dulu tuh emosian gitu. Terus juga kalau ada yang beda dikit, ngebully dikit, langsung baku hantam terjadi gitu. Itu kan dulu gitu. Sebelum jadi atlet gitu. Pas udah jadi atlet. Atlet shoot ya. Tapi pas udah jadi atlet itu beda sih, lebih terangkan gitu. Tantrum dong. Kalau sekarang juga nggak mungkin kayak gitu, ntar masuk highlight yang Jangan tidak. Dia mah langsung buang. Beli baru lah dia. Iya. Iyalah. KKR 2 juta. ya kan box office. 2 juta. Gue beli baru aja deh, ribet kalau harus bikin benerin sendiri gitu. Beli baru aja deh. Udah cuan banyak tuh. Waduh. Gue so-so sih, tapi maksudnya kayak ya udah yang kebiasaan kita sebagai anak muda zaman sekarang aja gitu, kayak Instagram, TikTok itu doang gitu. Tapi kalau udah sampai coding, kayak menyelami lebih dalam ke bidang IT, kayaknya nggak segitunya gitu. Karena Nggak seucup lah ya. Susah, nggak seucup, jauh banget. Tapi ya kalau di laptop ya udah. Biasanya kalau laptop buka apa sih? Halo, buka Google, Netflix. Jadi bawa truk ya, Rik? Bawa truk ya. Kita jadi anak bengkel sih. Karena looknya tuh kita harus kucel gitu loh, dan kita harus di tanning jadi kucel, jadi hitam di spray tanning gitu. Gue sama Gofat, dan itu yang bikin karakter Tuk tuh beda banget sama karakter Ari sendiri gitu. Kalau negosiasi jujur itu sih gue ngerasa itu satu kelemahan gue sebenarnya kalau dalam kehidupan nyata ya gitu. Maksudnya bukan kalau gue minta sesuatu, gue malah punya kecenderungan sebenarnya nggak enakan aslinya kalau jadi orang. Legowo banget ya. Jadi kalau misalnya orang minta apa ya udah deh, gue aslinya nggak pandai di masalah negosiasi itu. Mungkin setelah ini belajar dari Vel kali ya, gimana supaya bernegosiasi dan poker face aja kayak mau nggak lo? Mau segini nih? Siapa? Gitu. Orang asik banget. Gitu sih. Waktu itu kalau gue banyak ngobrolnya emang sama dua maestro hebat ini kan, si Pas Deddy Supriyadi sama Mas Warmanto. Selain awalnya ya belajar melukis, abis itu mengobservasi kehidupan mereka sebagai pelukis di dunia nyata gitu. Juga waktu itu sempat mempelajari industri lukisnya itu sendiri, which is sebuah industri yang gue jarang terekspos lah gitu ya. Misalnya kita sering gitu dengar ada pelukis Indonesia yang akhirnya bisa masuk ke pameran di luar negeri atau akhirnya bikin pameran di luar negeri. Ternyata hal-hal kayak gitu juga kasarnya banyak politiknya apa segala macam. Nah si knowledge ini yang akhirnya kalau buat gue pribadi juga jadi bekal knowledge-nya si Pico gitu. Ya walaupun memang secara karakter nggak ada dialog verbal atau conversation yang kayak oh Pico tahu banget nih tentang industri jual beli lukisan di Indonesia atau di luar negeri ya, tapi gue yakin si knowledge kecil itu yang pasti Pico sebagai seorang mahasiswa seni rupa dan pemalsu lukisan di kehidupan dia gitu ya, dia pasti tahu dan itu bisa apa bahasa Indonesia embody itu Iya. Merasuk gitu. Unconsciously terlihat dari Pico. karakter itu. Kami dari komplotan Mencuri Raden Saleh. Jangan lupa saksikan filmnya mulai tanggal 25 Agustus di Cinema 21. Dan saksikannya sesuai di kategori umur kamu ya. Dan bandel. Jangan lupa. Dadah. Bye. Dan bandel. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.